saudara sekalian, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Thank you kesempatan diberikan ya buat saya bisa sharing firman Tuhan. Sebelum saya ajak saudara baca firman Tuhan, sekali lagi ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi mereka yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap hati, Engkau melawat setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Nah saudara, sebelum saya ajak baca, saya mau tanya nih sama saudara. Kalau misalnya waktu pacaran, kira-kira kalau saudara tahu pacar saudara itu cuma setengah hati cintanya sama saudara, kira-kira mau terusin enggak? Bubar. Pacarannya? Enggak. Bubar. Putus langsung. Kabur tuh kata Lani. Tarik lagi. Apalagi gini. Apalagi separohnya untuk kita, hatinya separohnya lagi masih ingat mantan pacarnya, bukan gitu kan. Banyak loh keluarga yang berantakan karena salah satunya hatinya masih sama mantannya gitu kan. Jangan ya, yang ada di sini jangan ya. Jadi, nah kita untuk pacaran di dunia aja, kita nggak mau orang setengah hati. Nah apalagi Tuhan. Nah inilah tema yang akan saya sampaikan malam hari ini. Itu kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin ya. Kita baca dari Bilangan, ada di screen sana. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Ini judulnya, Segenap Hati. Baik saya bacakan bagi kita semua. Bilangan 32 ayat 11-12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bilangan 14:24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, Kaleb itu dari kata kol, ya, artinya all, sepenuhnya, lev itu hati. Kaleb juga artinya itu anjing ya. Kenapa anjing ya? Anjing itu kan yang paling setia, setianya tuh total ya. Nah saudara, jadi ini yang akan kita bahas malam hari ini, bahwa contoh Kaleb mengikut Tuhan itu dengan sepenuh hatinya. Ya, kita lihat next slide-nya. Ini bangsa, next slide-nya tolong. Ya, bangsa Israel kita lihat di sini dengan jelas ya, mengikut Tuhan setengah hati. Akibatnya tidak masuk tanah perjanjian dan binasa di padang gurun. Kaleb dan Yosua itu ikut Tuhan sepenuh hati. Mereka masuk tanah perjanjian dan mendapatkan janji Tuhan. Bukan hanya untuk mereka loh ya, saudara, untuk mereka dan keturunannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hari-hari ini begitu bekerja keras, berjuang, ikut Tuhan, banyak pengorbanan, don't worry, upahmu besar di surga. Bahkan nanti selama kita di dunia, sampai keturunan kita menerima berkat dari Tuhan. Amin. Ya, ini luar biasa ya, saudara. Kita lihat ayat yang selanjutnya, Yakobus 1 ayat 8. Saya ajak saudara dulu lihat firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam semua jalan hidupnya. Jadi kalau kita ya pacaran aja mendua hati, kita nggak happy ending ya. Apalagi ini ikut Tuhan. Kalau kita mendua hati, nggak benar-benar gitu ke Tuhan, kita nggak akan pernah tenang dalam jalan hidup kita. Dalam bidang apapun nggak bisa tenang. Terus Matius 22 ayat 37-38, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Ini perintah Tuhan Yesus sendiri ya, saudara. Tuhan juga memerintahkan untuk kita segenap semuanya. Jadi kalau ikut Tuhan itu segenap itu artinya tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Totalitas artinya. Dengan dedikasi yang tinggi sampai selesai. Jadi kalau kita ikut Tuhan atau termasuk kita melayani Tuhan, jangan di tengah jalan mundur, dikit-dikit mundur, kesinggung mundur. Bukan seperti itu yang Tuhan mau ya. Jadi kita benar-benar dengan totalitas yang penuh. Ini kita lihat ayat selanjutnya. Sedikit background ya tentang Kaleb di sini. Dari saya baca dari Yosua 14, 7-13. Aku berumur, ini Kaleb nih, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku sekarang untuk berperang. Dan sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Jadi pada waktu itu Musa mengutus, setelah keluar dari Mesir ya saudara, Musa mengutus 12 pengintai, masing-masing dari pemimpin tiap-tiap suku. Kaleb itu pemimpin suku Yehuda, umur 40 waktu diutus. Tapi yang 10 kan pulang, kasih berita buruk kepada bangsa Israel, sehingga mereka takut. Dan hanya Joshua dan Kaleb yang benar-benar, kita pasti bisa kok gitu. Saudara, kalau orang ikut Tuhan dengan sepenuh hati, itu perkataannya selalu begitu. Kita pasti bisa, kita pasti menang. Kita pasti bisa melewati semua badai ini, seperti itu, saudara. Ya, jadi Musa itu mendapat apa yang dulu Tuhan janjikan. Kan Musa dulu Musa bersumpah sehingga Kaleb itu mendapatkan janji yang diberikan. Umur 85 dia baru dapat itu ya, tanah Hebron. Nah, saudara, selama 45 tahun itu bukan waktu sebentar ya. Mereka ada di padang gurun bersama-sama, banyak ngalamin masalah. Tapi kita melihat di sini Kaleb itu ngikut Tuhan dengan sepenuh hati sehingga dia bisa setia. Dulu sama-sama kan dengan Yosua, sama-sama satu level ya, orang yang sama-sama diutus. Tapi ketika Yosua diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa, si Om Kaleb itu nggak iri itu. Dia tetap tunduk, dia tetap loyal kepada Yosua yang ditunjuk Tuhan sebagai pemimpin. Ya, nggak mudah orang bisa terus konstan ya, konstan gitu setia ikut Tuhan dalam suka dan duka. Dan kita lihat di sini, saudara, orang yang setia ikut Tuhan, at the end janji Tuhan digenapi. Bahkan sampai keturunan Kaleb itu menikmati semua janji-janji Tuhan. Karena di Keluaran 3 itu juga ditulis bahwa Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, saudara, kenapa kenapa Kaleb bisa demikian ya? Bisa loyalnya bisa sampai seperti itu, saudara.
Bagi dia nggak penting yang namanya jabatan, apalah semua. Dia oke-oke aja. Kalau kita lihat tidak sedikit orang ya yang pada awalnya setia gitu ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi nanti berapa tahun kemudian atau mungkin berapa belas tahun kemudian atau berapa puluh tahun kemudian, kemana tuh orang sudah nggak ada gitu kan, seperti itu. Kenapa? Karena ya salah satunya mungkin ikut Tuhan itu setengah-setengah seperti itu. Sehingga ketika masalah datang, mereka kolaps seperti itu. Nah, saudara, kita melihat lah ya di lapangan ya, bahwa sulit orang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya pengalaman dalam melayani ya cukup banyak orang lah ya, saudara. Susah sekali orang itu ikut Tuhan itu dengan sepenuh hati. Bukannya nggak mau, saudara. Bukannya tidak tahu, tapi karena mereka seperti gelas ini ada di gambar, mungkin bisa diputar, bisa dikasih lihat di slide-nya. Ada gambar gelas retak. Ya, itu nanti di screen. Ya, next slide ya. Nah, ini. Ya. Gelas semahal apapun dia, merek apapun yang paling branded, tapi kalau dia retak, retak sedikit ya, nggak usah banyak ya, saudara. Itu pasti saudara nggak akan mau tuang. Jangankan minuman mahal. Air juga mungkin saudara sudah nggak mau pakai gelas itu lagi kan, karena retak. Nah, demikian juga saudara, kenapa ada orang susah sekali ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mau katakan satu, karena orang tersebut belum sembuh sepenuhnya. Apanya yang belum sembuh? Fisiknya sehat, saudara. Fisiknya mungkin cakep, ganteng, keren. Tapi inner man-nya, manusia di dalam itu retak. Belum sembuh totally. Gitu ya. Saya nggak sedikit menemukan orang nangis-nangis. Ci, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nasar, mau dipakai Tuhan, karena luar biasa, bla bla bla. Oke. Tapi 3-4 hari kemudian saya dengar gampar bini, saudara. Gampar lagi istrinya. Kalau yang perempuan, ngamuk-ngamuk lagi, maki-maki lagi. Sampai ada yang bawa pisau, saudara. Suaminya dibawain pisau. Tapi nangis-nangis lagi gitu kan. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku mau nangis-nangis sampai basah semuanya. Tapi nanti begitu lagi. Why? Kenapa? Karena ada yang sakit di dalamnya itu, dia nggak admit gitu. Orang banyak merasa, oh I'm okay, everything okay, saya okay kok. Tapi sebenarnya nggak okay gitu. Tahu gitu dulu mengalami apa, luka dan sebagainya. Tahu, tapi sepertinya di-ignore aja gitu. Saudara, kita harus hati-hati dengan hidup kita ini. Kalau kita ada retak ya di dalam jiwa kita, di dalam manusia di dalam kita ya, itu harus kita akui dan kita mau disembuhkan sama Tuhan. Kita nggak usah gengsi-gengsi ya, kita mau disembuhkan sama Tuhan gitu kan. Wanita-wanita yang ikut melayani Yesus itu saudara ya, semua adalah orang-orang yang telah dipulihkan. Serta itu ya, Maria Magdalena dan lain-lain ya. Itu adalah wanita-wanita yang telah dipulihkan kehidupannya. Petrus juga sama. Sebelum dia menjadi orang yang radikal, dia disembuhkan dulu sama Tuhan Yesus kan. Karena dia punya guilty feeling yang sangat besar seperti itu, saudara. Jadi kita harus sembuh total. Waktu saya ikut Tuhan, I know banyak goresan, banyak luka, banyak trauma dalam hidup saya. Dan saya minta Tuhan pulihkan total. Karena saya tahu kalau di dalam kita sakit, ya ada duri sedikit aja di kaki kita nggak bisa lari ya. Apalagi kalau di dalam itu orang Chinese bilang amsyong, saudara, luka dalam gitu kan. Orang amsyong, saudara, mana bisa lari, mana bisa kita berkarya dengan luar biasa seperti itu. Nah, jadi kita harus sembuh ya. Nah, ini saudara, Tuhan mau kita sembuh. Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saudara lihat di sini bagian paling kiri bawah, itu orang penuh amarah ya, ada api gitu kan, marah, mencengkeram di dalam. Terus yang di tengah itu hati yang udah banyak tusukan pakunya, luka banyak ya, tusukan-tusukan. Kemudian sebelah kanan itu udah nggak keruan lah, anger, khawatir, benci, dan sebagainya. Ya. Untuk ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Salah satu ciri khas pohon tarbantin, saudara, itu akarnya. Pohon ini kuat sekali ya, akarnya itu 45 sampai 65 meter ke bawah. Jadi dalam sekali, karena itu di musim kering apapun, pohon ini nggak pernah tumbang. Saudara perhatikan kalau di Indonesia tuh ya, pohon-pohon suka tumbang di jalan, di sini juga sih. Itu kenapa? Karena akarnya nggak dalam. Terus ada jamur, ya, jamur yang menggerogoti akar di bawah batang, ada penyakit. Makanya begitu ada angin sedikit tumbang. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita sungguh berakar kuat ya dalam Tuhan, kita serius ikut Tuhan. Mau angin gimana pun, musim kering gimana pun, kita akan bisa tetap tegak berdiri. Kenapa? By grace of God aja kita bisa tetap tegak berdiri. Tapi kalau kita pelihara jamur-jamur itu ya, dalam hidup kita, trauma-trauma, sakit hati, dan sebagainya, dalam hidup kita ya, jamur-jamur itu akan menggerogoti hidup kita, menggerogoti jiwa kita. Makanya nggak heran mudah tumbang ya. Nah, saudara, di zaman yang sekarang ini nih yang kita berada di dalamnya, dan ke depan itu memang makin gelap. Ya, zaman makin gelap, segalanya serba tidak menentu. Jadi mari kita, udah saatnya ya kita sekarang kita take it serius gitu ya. Kita serius ikut Tuhan, kita serius mengandalkan hidup kita dengan Tuhan, saudara. Makin ngeri loh, saudara. Apalagi saudara yang punya anak-anak kecil, remaja ya. Wow, ini tantangannya jauh lebih berat dibanding saya mendidik anak zaman yang lalu-lalu, saudara. Sekarang, aduh, apalagi kita hidup di North America seperti ini. Kemarin ini salah satu jemaat saya, dia kan kerja di sekolah ya, saudara, jadi guru sekolah. Ada anak laki bawa cat kuku, kutek, ya udah biasa gitu, anak laki loh. Jadi ya guru juga nggak bilang apa-apa dan sebagainya. Banyak hal-hal yang nggak wajar sebenarnya, tapi sekarang jadi wajar gitu. Terus di Toronto ada di universitas terkenal, orang tidak percaya Yesus, tapi dia sekolah lulus master teologi. Bisa bayangkan nggak, saudara? Tidak percaya Yesus, tapi lulus master teologi. Jadi apa kalau dia ngajar? Bisa bayangkan. Karena itu, pengajaran di akhir zaman ini luar biasa. Banyak yang aneh-aneh. Saudara harus berhati-hati ya. Sekarang kan bebas nih. Saudara bisa nonton YouTube, pengajaran dari mana aja. Saudara harus peka. Kalau saudara ikut Tuhan sepenuh hati, saudara bakal peka. Mana teaching yang ngaco, mana teaching yang benar. Ya, jadi hati-hati, saudara yang punya anak-anak khususnya ya. Zaman akan semakin menggiring ya generasi di bawah kita ini kepada hal-hal yang bisa mengerikan sekali, saudara. Dalam journey kita di dunia ini, Yesus kan kasih perumpamaan ya. Akan ada air bah ya.
akan ada banjir, akan ada badai. Karena itu Tuhan bilang bangun rumah di atas dasar batu. Ketika banjir datang, air bah datang, rumah itu tetap teguh berdiri. Ini punya makna untuk kita semua, saudara. Apalagi yang hidup di zaman sekarang, ya. Alkitab sudah beri banyak contoh. Jadi dalam hidup ini kita harus selalu siap jika badai datang. Saya lihat banyak banget orang yang nyantai, ya, nyantai gitu. Everything okay, I'm fine gitu ya. Kerjaan baik, rumah tangga oke, sehat, ya puji Tuhan lah gitu. Ntar ikut Tuhannya juga ya begitu-begitu gitu. Padahal dalam hidup ini ya Alkitab jelas banyak memberi contoh. Orang itu pasti dalam beberapa waktu ya ada saatnya orang itu ngalami benar-benar air bah dalam kehidupannya, badai, banjir, nggak semuanya jalan tol ya. Karena kenapa? Karena Tuhan itu juga kan mendidik kita supaya kita tujuan akhirnya apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Alkitab juga bilang kita diperbaharui dari hari ke hari, diproses. Bapak mana yang nggak menghajar anaknya? Kan ada ayat bilang begitu. Jadi Tuhan juga mendidik kita. Nggak mungkin dia biarkan kita nyantai di jalan tol terus. Karena tujuan Tuhan bukan cuma kita selama di dunia toh, tapi bagaimana kita diperbaiki menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalaupun oke-oke saat ini ya puji Tuhan, tapi kita benar-benar harus menjadi jemaat yang siap anytime badai datang, yuk tetap berdiri tegak. Ya bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, kita lihat di sini. Ya ini ya ada gambar yang kayak puzzle gitu kan, nanti muncul di layar. Nah itu. Jadi harus disembuhkan ya, disembuhkan kita. Untuk sembuh kita juga untuk ikut Tuhan sepenuh hati, untuk sembuh kita harus set punya target. Penyelidikan membuktikan kalau kita punya komitmen ke situ, itu semua terekam di alam bawah sadar kita, di otak kita terekam, dan itu akan menjadi kode, akan mengingatkan kita terus, saudara. Jadi mari saudara di zaman yang seperti sekarang ini, mari kita pusatkan, kita punya perhatian, kita punya waktu untuk perkara-perkara yang kekal. Saudara cari nafkah, ya tentu harus rajin, harus bertanggung jawab. Tapi jangan cuma itu toh. Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kurangilah kegiatan-kegiatan yang atau hal-hal yang bukan prioritas gitu. Sudah ngerti yang saya maksud lah. Yang bukan prioritas itu sebaiknya kita kurangi dan waktu kita lebih perhatikan untuk sesuatu yang benar-benar prioritas. Untuk spiritual life kita, untuk kekekalan. Karena di dunia ini sangat singkat, saudara. Saya ke New York tahun berapa dulu ya? 2004 kalau nggak salah. 2004 saya ke New York. Itu udah berapa belas tahun? 18 tahun yang lalu. Saya ke New York. Pastor Tony baru awal-awal buka di situ. Luar biasa. Saya lihat perjalanan hidup Pastor Tony, Ibu Mary, dan keluarga ya. Datang dari California ke New York. Dan bisa seperti sampai hari ini. Itu luar biasa. Tuhan menyertai mereka dan jemaatnya. Nah, saudara, waktu itu sangat singkat ya. Jadi, mari kita fokus. Ya, kita cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. I really appreciate saudara hadir pada malam hari ini. Ya, saudara memuji Tuhan, saudara menerima siraman rohani. Itu sangat berguna untuk manusia roh saudara. Ya, saudara percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan bertindak. Ya, Tuhan itu akan bertindak. Selama saudara ikut Tuhan dengan setia, Tuhan akan membela saudara. Dia akan bertindak. Ini Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ayat itu banyak banget saudara, nulis segenap hati lagi di sini kan, Yeremia mengatakan. Jadi jangan setengah-setengah ya.
Jangan setengah-setengah dalam hal apapun lah, ya, saudara. Cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Ya, 20 menit, mungkin 30 menit, saudara ketemulah sama Tuhan setiap hari. Pasti bisa kok, pasti bisa. Sesibuk apapun kalau kita set ya, itu pasti bisa. 20 menit kita cari Tuhan. Kalau kita cari, Tuhan bilang kamu pasti akan menemukan aku. Saudara akan terima kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Saudara akan punya kepekaan, saudara. Kalau saudara ketemu Tuhan, saudara bakal diberi kepekaan sama Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti akan bertindak. Nggak peduli berapa berat masalah yang saudara hadapi, Tuhan pasti bertindak. Amin nggak? Pasti bertindak. Saudara punya masalah di pekerjaan, tenang aja, do your best, saudara. Nanti Tuhan bertindak. Berapa banyak saya melihat di sini jemaat-jemaat, waduh itu di tempat kerja disikut kiri, disikut kanan. Saya bilang tenang, tenang, udah do your best, and then selebihnya bukan bagian kamu, serahin aja sama Tuhan. Tuhan bertindak, saudara. Entah dengan bagaimana caranya, atau orang yang itu, atau udah nggak ada di situ lagi. Dan Tuhan promosikan mereka, gitu, saudara. Dalam hal apapun Tuhan itu pasti bertindak. Karena Tuhan itu bilang kamu akan menemukan aku. Ya, Tuhan pasti bekerja. Saudara punya masalah kan, punya anak dan sebagainya. Saya tahu seperti tadi saya katakan tidak mudah. Ya. Tapi as long as saudara ikut Tuhan sepenuh hati, don't worry. Sebandel apapun anak saudara, segimanapun ya pergumulan hidupmu, keuangan atau apa, Tuhan pasti bertindak. Alkitab sudah membuktikan banyak, saudara. Ini bentar lagi saya selesai dengan khotbah, saya mau kasih kesaksian. Saya punya teman seorang ibu, ini waktu saya di Bandung ya. Anak itu anak wanita umur 15, bandelnya minta ampun, bandel, gak bisa dibilangin. Rebelnya itu, aduh, rebel sekali ya, saudara. Kalau malam itu ngelayap, anak perempuan 15, kumpulnya sama teman-teman yang enggak gitu. Tiap kali jadi berantem sama mamanya gitu, nggak bisa dibilang. Anak ini memang dulu waktu di kandungan pernah mau digugurkan, karena hidup terlalu susah, jadi mamanya mau gugurkan. Tapi one day mamanya born again, terima Tuhan, dilayani hamba Tuhan, dan dikasih tahu untuk minta maaf sama anak tersebut, dan sudah, ibu itu, teman saya itu, partner doa saya, teman sepelayanan, akhirnya dia fokus aja udah cari Tuhan, sepenuh hati, melayani Tuhan sepenuh hati, setia. Udah, anaknya didoakan aja sama dia, didoakan terus kita juga suka doa pribadi, doakan anak tersebut, layani dengan kasih ya. Kata-kata yang membangun, udah jangan lagi lah maki-maki dia, anak nggak ada gunaan, anak begini, anak begitu. Udah kata-kata yang membangun. Saudara, anak itu benar-benar repent, bertobat. Jadi saya mau katakan, mau bagaimanapun beratnya masalah hidup kita, saudara, selama kita cari Tuhan sepenuh hati, kita fokus sama Tuhan, ya, kita benar-benar mendedikasikan hidup kita ya, untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih yang Tuhan senang gitu kan? Untuk semua masalahmu itu Tuhan pasti bertindak. Saya berani katakan ini karena ini ada di Alkitab. Dibilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Saudara, akhirnya gadis ini setelah dia umur berapa, 18 ya, 19, dia benar-benar terima Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi guru Sunday School. Hasilnya siapa, saudara? Itu Marcel, anak saya. 3 anak saya itu didikan wanita ini, gadis ini, yang cinta Tuhan luar biasa, yang ngajar anak-anak Tuhan, anak-anak itu, menjadi sekarang murid-murid itu udah jadi orang-orang yang luar biasa, saudara. Jadi, saya melihat di sini Tuhan itu bekerja. Dia nggak diam. Asal benar-benar kita
fokus kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, saudara, apapun yang terjadi. Nah, saudara, ya mungkin saya tambahkan di sini sedikit ya. Saya akhir-akhir ini cukup prihatin ya lihat kondisi zaman semakin mengerikan ya. Bahkan banyak anak Tuhan juga yang saya lihat akhirnya mulai lengah ya, mulai lengah. Ujung-ujungnya stres dan kacau. Sekarang ada denominasi baru gereja, saudara. Bukan GBI, bukan GC. Apa tahu, saudara? GOS, Gereja Online Sedunia. Gereja Online Sedunia. Tidak sedikit saya mendengar, ya puji Tuhan jemaat di Toronto enggak sih ya, yang di Indonesia lah ya. Oh sekarang ibadahnya udah ikut ibadah yang dia suka aja. Nonton YouTube itu dianggap udah ibadah gitu. Online pokoknya. Hari ini saya mau ibadah online di mana nih? Oh, yang di New York. Oh, yang di Jepang. Oh, yang di Surabaya. Bebas. Nonton YouTube itu udah dianggap ibadah. Ini kan pengertian yang keliru, saudara. Ya, ini pengertian yang keliru, saudara. Nonton YouTube itu bukan ibadah, itu nonton. Nggak salah, saudara. Tidak salah kita nonton khotbah di YouTube. Tidak salah. Baik itu menambah pengetahuan. Tidak salah juga ikut online. Acara-acara gereja lain tidak salah, boleh. Tapi kita harus tahu rumah kita di mana. Jangan karena kita ikut ibadah online gereja lain, kita tidak ikut ibadah di gereja kita sendiri. Bukan seperti itu tatanannya. Ini banyak sekali terjadi, saudara. Dan akhirnya kacau. Tesalonika 5 ayat 12, dibilang, Paulus bilang, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini kan bicara tentang gereja lokal, saudara. Benar nggak? Iya kan? Hormati pemimpinmu. Lah kalau gereja, kalau kita cuma nonton YouTube, siapa pemimpin kita? Enggak dong, nggak jelas dong. Nah, yang menegur siapa? Pendeta mana, pemimpin mana yang menegur kalau gereja kita nggak jelas? Benar nggak? Jadi kita tatanan yang benar adalah ya kita punya home church. Disitulah kita beribadah. Ini saya mau tambahkan aja ya kepada saudara, saya juga tambahkan kepada jemaat yang lain, bahwa kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak bisa seperti itu. Klik sana, klik sini, nonton YouTube itu bukan ibadah. Ya betul ibadah, tapi bukan seperti itu. Kita tetap harus prioritas ibadah di gereja lokal kita. Ya kalau online ya online ikut, kalau onsite ya onsite seperti itu. Nah saudara, ikut Tuhan sepenuh hati memang tidak mudah. Tetapi asal kita tahu dan kita mau itu pasti bisa. Dan hasilnya adalah, ini slide yang terakhir. Kaleb ini sepenuh hati ya. Dia loyal, setia, tekun, konsisten, dia berani. Udah umur 85 masih berani nyerang orang raksasa sehingga dia mendapatkan Hebron. Fokusnya tindakannya berdasar firman Tuhan, nggak berdasarkan pemikirannya sendiri. Kalau orang nggak segenap hati ikut Tuhan, saudara, firman Tuhan itu diatur sama otaknya sendiri, saudara. Oh ini nggak cocok, oh ini semestinya begini, oh ini nggak begitu. Kan begitu kita sering dengarkan. Firman Tuhan apa yang berdasar enak buat dia aja gitu. Terus kata-katanya menguatkan. Itu after 45 years, kita lihat di sini, tidak berubah. Ya. Setianya nggak berubah. Loyal. Ya, dan konsisten. Ya, saudara, itu yang saya bisa bagikan. Saya ingin kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu ya. Mungkin nanti bisa diputar sebelum saya tutup dalam doa.
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Saudara, saya tidak ingin berlalu begitu saja. Saya tergerak untuk mengajak saudara semua yang ada pada malam hari ini. Maukah saudara dipulihkan oleh Tuhan? Tadi dikatakan dalam lagu, Tuhan kau mau buka hati untuk jamahan-Mu. Mari saudara, kalau mungkin masih ada bagian yang retak dalam hidupmu, malam hari ini, mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita minta Tuhan sembuhkan. Saya tidak bisa menumpangkan tangan, tapi biar Tuhan saja yang menumpangkan tangan atas saudara. Minta Tuhan pulihkan. Minta Tuhan sembuhkan. Bagian mana yang harus dipulihkan. Karena Tuhan sangat cinta sama saudara. Tuhan sangat cinta kepada keluargamu, saudara. Dia peduli akan masa depan generasi di bawahmu. Tuhan mau pakai hidupmu, saudara. Saudara, mari kita juga komit. Kita tetapkan, Tuhan aku mau ikut Engkau sepenuh hati. Help me Lord. Biarlah mulai saat ini, saudara, mari kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Temui Dia, karena Dia berjanji, waktu saudara temui Dia, saudara akan menemukan Dia. Dia akan memelukmu, Dia akan mengurapimu,
Dia akan berbicara kepadamu. Dia akan menjamahmu, saudara. Don't worry, jangan takut apapun masalah hidupmu. Kesulitan apapun, dia pasti bertindak. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau sangat mengasihi umat-Mu di New York sana, juga yang di Philadelphia, atau dimanapun berada. Aku percaya pada saat ini Tuhan, Engkau melawat mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk healing power, untuk kesembuhan dalam batin mereka. Mungkin fisik mereka juga ada yang kurang sehat, kiranya kuasa bilur Yesus menyembuhkan fisik dan non-fisik. Tuhan, Engkau juga dengar seruan mereka. Mereka mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, loyal, tidak setengah-setengah. Biarlah Tuhan sertai mereka. Berkati juga anak-anak mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, ministry mereka, apapun Tuhan yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku berdoa untuk Pastor Tony, Ibu Mary, dan anak-anak semua. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka, Tuhan, kuasa-Mu sungguh-sungguh dinyatakan. FGF New York akan menjadi pusat tuayan, akan menjadi pusat pemulihan, training center bagi laskar-laskar Kristus. Juga buat hamba-Mu Pak Peter yang Tuhan juga pakai, Pak Raymond, dan seluruhnya yang kami hamba tidak bisa sebut satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua dalam setiap aspek hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar hamba selesai berbicara, biar Roh Kudus terus bekerja di tengah anak-anak-Mu. Berbicara lebih lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.